Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali dalam acara kita renungan firman Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami sungguh berterima kasih atas berkat Tuhan yang senantiasa berlaku dalam hidup kami, sehingga kami dapat dikuatkan, disehatkan, diberi kemenangan sampai pada hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus dapat menerangi hati, pikiran, dan pendengaran kami, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dengan benar, dan kami dapat jadikan sebagai pedoman dan tuntunan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini kita akan membaca bersama-sama dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Ya, jadi ini bagian firman Tuhan yang berulang-ulang Bapak Ibu dengar ketika perayaan Natal di bulan Desember. Nah, tapi dari nas ini ada satu topik yang sangat penting untuk saya dan Bapak Ibu sekalian perlu pahami supaya janji Tuhan itu dapat menjadi milik kita. Ya, demikian firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, damai sejahtera di bumi. Ini satu keadaan yang sangat didambakan, yang sangat diharapkan oleh semua orang, baik sebagai bangsa, sebagai komunitas, sebagai gereja Tuhan, dan juga di dalam rumah tangga atau bahkan kehidupan secara pribadi. Kehidupan kita dipenuhi dengan damai sejahtera surgawi. Tetapi saudara-saudara sekalian, itu secara potensial Tuhan telah nyatakan dan Tuhan telah janjikan bahwa damai sejahtera itu akan dialami oleh seisi dunia. Damai sejahtera di bumi. Jadi Tuhan berjanji, Tuhan menyediakan, Tuhan akan menggenapkan itu. Namun yang menjadi persoalan yang mesti Bapak Ibu juga pikirkan adalah kepada siapakah janji-janji yang potensial itu dapat menjadi efektif, menjadi kenyataan. Nah, dari ayat yang kita baca tadi itu sudah secara jelas di situ ada pembatasan bahwa damai sejahtera itu pada akhirnya hanya akan dinikmati, dialami oleh orang atau oleh manusia yang berkenan kepadanya. Jadi tidak secara otomatis damai sejahtera itu diterima, dialami, dan dimiliki oleh semua umat manusia, tetapi damai sejahtera daripada Allah itu hanya akan menjadi milik orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Berarti yang harus kita perjuangkan, yang harus kita penuhi untuk dapat menerima damai sejahtera dari Tuhan itu adalah hidup senantiasa di dalam memperkenankan Tuhan. Karena itu judul renungan kita pada hari ini adalah orang yang berkenan kepada Allah. Ya, karena damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bagaimana supaya manusia-manusia yang menerima janji Allah itu, salah satunya adalah saudara, salah satunya adalah saya, maka kita harus mengerti bagaimana cara hidup untuk memperkenankan Tuhan atau berkenan kepada Tuhan. Nah, kata berkenan itu
artinya menyenangkan, karena memenuhi semua keinginan, karena mencapai target yang diinginkan, karena meningkat sampai kepada standar kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Itulah yang membuat kita dapat hidup memperkenankan Tuhan atau Tuhan berkenan kepada kita. Nah, ada beberapa poin dalam Alkitab ya, atau beberapa hal dalam Alkitab yang wajib saudara ketahui tentang hidup memperkenankan Tuhan supaya saudara bisa menerima damai sejahtera itu. Ya, nih syarat-syarat untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah melakukan kehendak Allah. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sudah tahu sejarah ini bahwa raja yang pertama dari bangsa Israel itu adalah Saul, yang dipilih berdasarkan tuntutan dari bangsa Israel. Sesungguhnya Tuhan adalah raja bangsa Israel, tetapi Israel itu memaksakan diri untuk mau sama seperti bangsa-bangsa lain, lalu minta raja kepada Tuhan. Dan karena didesak secara terus-menerus, Samuel mengadukan hal itu kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengizinkan, angkatlah seorang raja yang akan memimpin mereka. Nah, tetapi kemudian selama hidupnya atau selama Saul menduduki jabatan tertinggi di bangsa Israel itu, dia selalu menyakitkan hati Tuhan, maka pada akhirnya dia disingkirkan, dia dilengserkan, dia dijatuhkan oleh Tuhan, lalu kemudian Tuhan mengangkat Daud, ya Daud yang berkenan kepada Tuhan. Nah, lihat di sini, Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dan mengapa Daud itu seorang yang dikatakan berkenan kepada Tuhan, dikatakan karena ia melakukan segala kehendak Tuhan. Ya, Daud memperkenankan Tuhan dengan melakukan segala yang dikehendaki Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi di sini, bagaimana supaya Tuhan tidak murka? Bagaimana supaya Tuhan tidak menulahi bangsa Israel? Maka ada perintah di sini yang disampaikan kepada mereka melalui Musa, yaitu supaya mereka sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya, serta mengikuti ketetapannya. Inilah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini perintah, ini kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya melakukan ini. Sama seperti Daud melakukan apa yang berkenan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan karena itu dikatakan di dalam Kisah Rasul tadi itu, Tuhan berkenan kepada Daud. Jadi, kalau saudara mau supaya hidup berkenan kepada Tuhan, yang dengan itu saudara bisa menikmati damai sejahtera dari surga, maka saudara harus senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan. Ya, jadi kekristenan bukan sekedar agama, kekristenan bukan sekedar aktivitas ibadah, bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar identitas hidup, tetapi kekristenan adalah gaya hidup. Bagaimana kita
sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini, senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, setiap minggu di gereja, setiap ketemu channel-channel khotbah di mimbar, di YouTube itu, saudara akan selalu diberitakan atau diberikan firman yang merupakan isi hati Tuhan, yang adalah kehendak Tuhan. Dan karena itu, apa yang saudara dengar itu, jangan cukup membuat saudara senang, membuat sukacita, tetapi lakukan itu di dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, apa yang Tuhan kehendaki supaya saudara hidup berkenan kepada Tuhan, dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 8 dan 9. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang-orang yang hidup dikuasai dengan kedagingan, hawa nafsu, yang perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan menuruti hawa nafsu, orang-orang itu tidak akan berkenan kepada Allah. Nah, kalau begitu, siapa yang berkenan kepada Allah? Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Dan jika memang roh Allah diam di dalam kamu, hotel dan tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi, orang yang hidupnya dipenuhi dengan roh, orang yang hidupnya dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh roh, orang itu adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi memberi diri untuk didiami dan dikendalikan oleh Roh Kudus itu syarat yang mutlak saudara harus penuhi untuk kemudian hidup berkenan kepadanya. Di dalam Galatia pasal 5, 25-26, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah setiap langkah perjalanan hidup kita itu diatur, diarahkan, dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, ini pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupan orang-orang Kristen itu adalah mereka menyembah, memuji Tuhan begitu semarak di dalam suasana surgawi, dalam suasana roh. Bahkan kemudian mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Itu di dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan-persekutuan, baik di gereja maupun di tempat-tempat yang lain, di rumah atau di hotel dan restoran-restoran. Tetapi sesudah mereka keluar dari ruangan ibadah itu, apa yang harusnya terjadi? Seharusnya berjalan di dalam pimpinan, dalam kehendak Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Tetapi nyatanya ada banyak orang Kristen ketika dia gereja menyembah, memuji Tuhan begitu indah. Tetapi setelah dia terjun kembali ke tengah-tengah masyarakat, maka yang mengendalikan hidupnya adalah hawa nafsu. Karena itu dari mulutnya keluar kata-kata caci maki, dari mulutnya keluar tipu muslihat, dari mulutnya itu keluar kata-kata yang mengutuk, bukan kata-kata yang memberkati, yang menyejukkan, yang menuntun orang kepada kebenaran. Perilakunya adalah perilaku korup, tipu muslihat, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya maka banyak orang Kristen yang merindukan damai sejahtera, mengklaim mereka adalah anak Allah yang diberikan damai, tetapi sesungguhnya damai itu tidak pernah menjadi milik mereka. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mau memberikan hidup untuk dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, berbahasa roh itu baik
Ya, tergantung kepada kehendak daripada Roh Kudus itu sendiri. Karunia-karunia dengan mujizat-mujizat dan lain-lain sebagainya yang bisa membuat saudara menjadi berkat bagi banyak orang, itu juga sangat baik, itu kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, maka kita tidak cukup berbicara tentang karunia-karunia, tetapi juga kita harus berbicara tentang bagaimana Roh Kudus itu seharusnya mendaulat segenap kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan, perjalanan hidup yang kita jalani itu adalah perjalanan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu perintah Alkitab adalah berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Jangan melangkah mengikuti godaan dunia, pancingan dan rayuan iblis itu. Tetapi senantiasalah berjalan menurut tuntunan bimbingan Roh Kudus yang akan membawa saudara kepada hidup yang lebih sempurna, yang lebih berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, apa syaratnya untuk saudara hidup berkenan kepada Allah, sehingga saudara berhak atas damai sejahtera yang dari Tuhan? Maka dalam Imamat pasal 19 ayat 4 dan 5 dikatakan, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan demikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Jadi, mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, korban perdamaian, korban penghapus dosa. Ada beberapa macam atau beberapa jenis persembahan korban dalam kitab Taurat itu. Dan itu adalah ibadah. Jadi bangsa Israel beribadah kepada Allah disertai dengan mempersembahkan korban-korban. Baik dari hewan maupun juga dari sajian-sajian yang lain. Itu adalah praktek ibadah daripada bangsa Israel. Dan Alkitab mengatakan di sini bahwa kalau mereka memberikan persembahan itu seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada mereka. Nah, secara khusus dalam hal ini dihubungkan dengan ayat yang keempat. Jangan berpaling kepada berhala-berhala. Jangan membuat patung tuangan. Jangan membuat patung dewa-dewa yang kemudian kamu menyembah kepadanya. Tetapi berpalinglah, menyembahlah, beribadahlah hanya kepada Tuhan saja. Ini artinya Bapak Ibu, kita harus menjadikan Tuhan itu satu-satunya sebagai Tuhan yang disembah. Kita harus menguduskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya mengasingkan Tuhan itu dari ilah-ilah lain. Jangan kita sandingkan. Jangan kita duakan Tuhan itu dengan dewa-dewa atau dengan berhala-berhala. Tetapi singkirkan semua dewa-dewa. Singkirkan semua patung-patung berhala. Lalu menyembah, beribadah hanya kepada Tuhan saja. Beribadah hanya kepada Tuhan saja. Ya, nih, Imamat pasal 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu. Dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Ya, ini jangan. Mengapa? Sebab akulah Tuhan Allahmu. Bukan dewa-dewa, bukan berhala-berhala itu yang menjadi Tuhan Allahmu, tetapi aku, kata Yahweh. Ya. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan itu sangat benci, sangat anti kepada berhala-berhala.
Dia sangat merindukan supaya umatnya, supaya orang-orang yang percaya kepadanya mengasingkan diri dari semua berhala-berhala, menjauhkan, memisahkan diri dari dewa-dewa kejian di hadapan. Ini mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, karena hanya orang-orang yang menguduskan diri bagi Tuhan, ya, tidak berpaut kepada berhala-berhala, tetapi hanya tertuju segenap hidup dan penyembahannya kepada Tuhan. Orang itu yang diperkenankan Tuhan. Orang-orang yang menguduskan Tuhan, yang tidak menduakan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang disembah, orang itu berkenan kepada Tuhan. Nah, ini penting, saudara-saudara. Di dalam dunia yang sudah sedemikian modern ini, itu ternyata masih ada banyak orang-orang Kristen. Ini bukan hanya orang-orang Kristen yang ada di desa-desa yang masih tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi ini juga nyata di dalam kehidupan orang-orang Kristen di kota-kota besar, orang-orang Kristen yang sudah berpendidikan tinggi, tetapi masih percaya kepada guna-guna, percaya kepada jimat-jimat, masih mengandalkan orang-orang pintar. Pada musim-musim pemilihan anggota dewan, pemilihan kepala daerah, itu orang-orang pintar ramai dikunjungi oleh orang-orang yang berambisi untuk mendapatkan jabatan sebagai anggota dewan atau pejabat pemerintah itu. Dan di antara mereka terdapat orang-orang Kristen. Nah, jadi apakah orang-orang yang mengandalkan manusia, apakah orang-orang yang masih percaya kepada dukun-dukun itu berkenan kepada Tuhan? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu mengutuk orang-orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan sesamanya, dan yang mengandalkan dirinya sendiri, termasuk yang mengandalkan dukun-dukun. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan sesamanya manusia. Itu kata Yeremia pasal 17. Tetapi diberkatilah, diberilah damai sejahtera kepada orang-orang yang mengandalkan hanya Tuhan saja. Nah, jadi saudara, firman Tuhan pada hari ini tegas bahwa orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan, orang yang mau diperkenankan Tuhan, orang itu harus beribadah secara benar. Dan syarat mutlak untuk dapat beribadah secara benar adalah jauhkan segala berhala-berhala. Jauhkan segala penyembahan-penyembahan yang lain selain menyembah kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi untuk bagian pertama ini, saudara, ada 3 hal yang mutlak saudara harus lakukan supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah lakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepada, baik melalui saudara membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan seperti ini. Jangan cukup mendengar dan mengerti, tetapi lakukan. Dan yang kedua, supaya saudara hidup berkenan kepada Tuhan, maka berilah hidupmu untuk senantiasa dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah beribadahlah secara benar. Jangan di gereja saudara menyembah kepada Tuhan, tetapi di luar gereja saudara mengandalkan pedukunan-pedukunan, magic-magic, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu 3 hal yang diperintahkan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya hari ini supaya kita berkenan kepada Tuhan. Maka pahami dan lakukan itu di dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi aktivitas profesi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana supaya kami dapat hidup berkenan kepada Tuhan.
Tolong kami ya Bapa, supaya firman-Mu yang sudah kami dengar ini, kami dapat memahaminya dengan benar, dan kemudian oleh pertolongan Roh Kudus dan oleh kuasa firman itu sendiri, kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan senantiasa kami puji, kami permuliakan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.